Lebah salah satu indikator penting keseimbangan alam. Menjaga lebah berarti kita menjaga alam, menjaga kehidupan. Seandainya hutan di kampung kami punah, pasti tidak ada lebah dan tidak ada kehidupan. Ini ada pertanyaan mendasar di masyarakat. Ini pasti nih kalau orang mau beli madu, pasti pertanyaannya ini madu asli atau palsu nih. Betul. Nah, gimana jawabnya tuh? Ya, dan itu pun sering saya temukan ketika saya tuh kan latar belakang peternak lebah kan. Jenis lebah yang saya ternakan itu, yang bisa budidayakan itu ada 2 jenis lebah, Trigona dan Apicerana. Nah, selain budidaya lebah madu, ya saya pun mau nggak mau harus jadi pedagang. Nah, ketika saya jadi pedagang, kalimat seperti itu atau pertanyaan seperti itu yang sering saya dengar, gitu kan, ketika ada pembeli atau konsumen yang datang ke saya, ini madunya asli nggak? Kalau ditanya madu ini asli atau enggak, saya jawab ini madu asli. Begitupun dengan produk-produk madu yang di luar sana yang saya nggak tahu, gitu kan, bukan punya saya, bukan hasil ternak saya, itu madu semua asli. Semua orang bilangnya asli dong. Semua orang bilangnya asli. Toh emang itu mah asli kok madu gitu. Nah cuman ketika untuk dikonsumsi, untuk obat, karena kan identik konsumen madu itu mencari madu untuk dikonsumsi dan dijadikan sebagai obat ya kan. Nah belum tentu madu yang asli itu murni, kan? Karena sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang kita temukan atau kita cari itu, bahwa madu itu kan sejatinya untuk obat, gitu kan? Entah itu obat yang serius maupun ya hanya untuk sekadar daya tahan tubuh, gitu kan? Yang mana sih madu yang cocok atau yang bagus untuk kita konsumsi, gitu? Ya tentunya madu yang murni, gitu kan? Madu yang murni itu yang seperti apa sih, gitu? Ya madu yang diproduksi oleh lebah dan dihasilkan dari nektar alami bunga, gitu kan? Kayak semisal pakannya itu benar-benar dari hasil si lebah itu menjelajahi alam atau lingkungan yang ada di sekitar kita, ya kan? Mulai dari nektar, resin, polen, air, gitu. Jadi lebih tepatnya madu yang bagus atau yang saya rekomendasikan yang bisa dijadikan sebagai obat dan menyembuhkan, ya madu murni yang diproduksi oleh lebah dan dihasilkan dari nektar alami bunga. Itu bukan yang diproduksi dari kandang dikasih sirupan pemanis apapun itu, gitu kan, yang mana bisa meningkatkan produksi gitu dalam kuantitas yang banyak. Ya itu sih saya rasa hanya masuk ke kategori madu asli, karena mau madu yang dicampur atau yang disirup, yang dioplos, bahkan yang sintetis, itu madu asli kan? Gitu ya, sebutannya gitu. Juga madu asli. Itu ya? Madu asli. Lalu madu palsu apa dong? Ketika kita bicara kemurnian, belum tentu madu asli itu murni. Gitu. Nah terus gimana? Saya sebagai pembeli kan pasti langsung bagaimana cara mengujinya ketika saya membeli itu? Ya, betul. Gimana dong? Kalau untuk kita ingin tahu madu itu seberapa terjamin sih kemurniannya, seberapa terjaga sih kemurniannya, pertama cari sanad yang jelas. Cari asal usulnya yang jelas gitu. Kayak misal peternaknya siapa, diproduksinya di mana, seberapa luas
vegetasi penunjang pakan untuk si lebah itu memproduksi madu. Dan seberapa jujur sih penjual itu, karena kan kalau kita nyari harus toh ke peternak lebah itu adanya di pelosok kan, adanya di gunung gitu. Maka akan sangat sulit ketika kita mencari peternak. Ya mungkin kita bisa antisipasi dengan mencari para penjual madu yang amanah. Susah juga ya Kang ya, harus Ya, menelusuri betul. asal-usulnya gitu ya. Karena sekarang menurut saya sih Kang, ini mungkin hanya pandangan dari saya gitu. Membedakan madu asli, ada 4 jenis madu sih Kang sebetulnya yang beredar di pasaran itu. Antara madu murni, sintetis, oplosan, dan sirupan. Murni, sintetis, oplosan, dan sirupan. MSOS. Ya betul. Oke. Nah, terus ini kan ada anggapan nih, biasanya masyarakat mengujinya misalnya lewat tisu, kalau Betul. madunya misalnya merembes itu palsu, Betul. tapi kalau tidak merembes itu asli, Betul. atau ketika dirubung semut itu palsu, Palsu. kalau nggak dirubung semut itu asli. Asli. Kemudian diuji lagi lewat berbagai macam cara. Itu Betul. bener nggak sih Kang, pola pikir pengujian begitu tuh begitu loh? Betul. Ini harus Dan diluruskan gitu. itu kan. pun banyak yang membawa teori-teori semacam itu sama saya gitu. Tapi ketika saya disuguhi teknik-teknik pengetesan seperti itu, ya itu sama sekali atau bertentangan dengan apa yang saya temukan di lapangan gitu. Yang mana madu saya tuh kalau bercecer itu dikerubuni semut kok. Di rubung semut Pasti. juga ya. Bahkan di alam, di kotak budidaya yang saya tempatkan di hutan, itu semut itu menjadi salah satu hama Kang. Itu pertama. Terus banyak sih teknik-teknik pengetesan madu, kayak misal pakai tisu tadi, terus ada yang pakai betadin, terus ada yang pakai piring dikasih air, yang mana ketika si madu yang kita campur dengan air di atas piring itu akan membentuk heksagonal gitu. Itu benar gitu. Tapi Bisa diuji. saya pernah coba beberapa teori atau cara teknik pengetesan madu yang seperti itu. Saya rasa ketika banding-bandingkan dengan madu SOS itu hasilnya sama kan? Sama ya. Madu Kayak semisal- SOS ya. Iya betul. SOS tadi Sintetis, Sintetis. oplosan, dan sirupan. sintetis, oplosan, dan sirupan. Betul. Pengujian itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Dengan yang murni tadi ya. Betul. Oke. Bisa dibuktikan yang mana hasilnya itu akan sama. Nanti kita coba atau bisa dipraktikkan sendiri di rumah. Itu kita punya stok madu murni dan kecap. Kita taruh dua-duanya, kita ambil 2 piring, kasih air dua-duanya, kita tuang si madu sama kecap itu. Terus kita goyang-goyangkan si piringnya itu, pasti dia akan menyerupai, teksturnya itu bentuk permukaannya itu akan sama antara kecap dan madu. Begitupun kita cari bahan-bahan yang lain kayak semacam sunlight, itu pasti akan menyerupai heksagonal. Jadi nggak bisa. Nggak bisa sebagai salah satu cara Nggak bisa, membuktikan juga nggak bisa. ya. Kalau itu sih saya rasa itu mohon maaf, itu Sesat jadinya. Ya? sesat. Nah, Akang Ian tadi sebutkan ada madu SOS. S betul. Apa tadi? Sintetis, Sintetis, dan oplosan, sirupan. Apa itu? Gitu. Ya, Sintetis, oplosan, dan sirupan. betul. Coba. Kita sedikit sentuh ya kan. Tapi dengan tidak tahuan mungkin, tapi ketika saya coba observasi di lapangan, ya itulah yang terjadi. Yang mana dari ketiga jenis madu itu kita bersaing. Sebetulnya ada 4 kan. Yang tadi saya sebutkan itu ada 4 jenis madu yang beredar, murni dan SOS. Nah, SOS tadi satu-satu. Salah Apa satu. gitu? Sintetik dulu nih. Sintetik itu jadi madu yang madu sih asli gitu, tapi dia bukan madu. Gimana tuh? Madu tapi bukan madu, gimana tuh? Madu, namanya madu tapi bukan madu gitu. Apa? Mungkin Jadi bahannya. dia di hasil olahan, hasil pengembangan daripada teknologi yang mana dia bisa membuat racikan seperti halnya madu. Jadi sebetulnya masuknya itu dia ke sirup kan. Oh, gitu Sirup ya. madu itu sintetis. Jadi full bahan yang dijadikan
madu atau bahan yang digunakan untuk menjadi sebuah produk itu gitu, itu pure murni sintetis. Jadi bahan-bahan entah itu dari pemanis gula ataupun bahan apapun itu gitu, jadi bahan dasar sirup yang diolah sedemikian rupa yang menyerupai madu, entah itu dari rasa, aroma, warna, itu teksturnya dibuat menyerupai dengan madu. Itu banyak beredar di pasaran. Nah, Gitu. kalau saya pernah dengar itu lebah yang dikasih makan secara sengaja itu masuk apa itu? Kalau itu masuknya ke sirupan. Sirupan ya? Sirupan. Oh, Itu gitu. jadi dia madunya itu diproduksi oleh lebah. Diproduksi oleh lebah, tapi nektar yang dia hisap itu bukan nektar dari alam, bukan dari bunga, yang mana dia diberikan pakan tambahan berupa cairan manis atau pakan tambahan lainnya, itu entah apapun itulah, saya nggak tahu. Dia si lebah yang kita pelihara itu kita berikan pakan kan, yang mana si lebah itu akan memproduksi madu dari bahan-bahan yang kita berikan ke si lebah itu. Contoh nih, misalkan saya punya beberapa kotak lebah, tapi saya paksa si lebah ini untuk makan pakan yang sudah saya sediakan. Gitu. Kayak ayam gitu, kita udah kasih makanannya Ya, begitu betul. ya. Kita udah sediain. Jadi lo gak usah jauh-jauh deh gitu. Gak usah nih. menjelajah lah Gak usah lebah. menjelajah, capek gitu kan. Mendingan ini yang udah disediain, lu produksi madu tuh yang banyak. Gitu. Itu kan madu diproduksi oleh lebah. Tapi kandungannya apakah itu masuk ke madu murni? Enggak, Bukan, saya ya. rasa. Jadi sama aja kita konsumsi madu itu seperti konsumsi gula kan. Berarti itu yang sirupan tadi Itu ya. yang sirupan, Sintetik udah, sirupan tadi. Terus Sekarang oplosan. oplosan gimana? Nah, oplosan tuh ya 50-50 lah. 50-50 maksudnya? 50-50, ada madu, sedikit madu, ada campuran sintetis. Sintetis itu buatannya Buatan. ya. Jadi kalau madu oplosan tuh, oplosan sama sirupan kalau menurut saya masih mending lah kan. Nah ini kalau yang full sintetis itu Sintetik yang gitu ya. bahaya. Itu Jadi udah. dari madu SOS itu banyaknya kira-kira beredar di pasaran, bisa diperkirakan nggak seperti apa dalam konteks ini kita lagi pandemi ini, gimana itu di pasaran? Banyak Kan? Banyak karena banyak ya. ketika madu itu kan ada musim-musimnya kan. Musimnya oke. Musim. Misalkan nih, Misalnya musim apa gitu? misalnya ada musim madu randu. Itu madu yang diproduksi oleh lebah dan dihasilkan dari nektar bunga randu, kapuk randu. Nah itu ketika musim panen raya kapuk randu itu, si para pengrajin madu ini serentak. Selain produksi di alam, yang dari pabrik pun sama produksi. Oh begitu. Jadi mereka tuh bersaing. Entah susah berapa juta kilo itu yang sekarang beredar madu sintetis, oplosan dan sirupan. Nah, itu dia kamuflasenya kayak gitu. Karena madu ini dia musimnya tuh pasti udah ketemu lah. Nah kan bulan ini masuk ke nektar kaliandra nih. Itu selain produksi di alam, yang para di pabrik pun pada udah siap nih produksi menyambut musim kaliandra. Udah bisa Udah ya. bisa. Udah bisa membaca pasar Udah itu bisa, ya. udah bisa. Jadi ketika madu kaliandra di alam udah mulai turun, mereka sama turun, berbaur mereka. Karena madu sintetis itu bisa menyerupai, mendekati hampir sekitar 95% sama Murni ya. persis. Rasa, Rasa, aroma, tekstur. Jadi Bahkan susah ya kita saya sebagai konsumen madu jadinya, aduh ini berat Iya. sebenarnya gitu kan. Nah, kembali lagi ke yang tadi, apakah hasil. Nah, tadi kan banyak teknik pengetesan madu yang menurut saya sih awam gitu. Bahkan itu terbilang tahayul sih kayak gitu. Oh gitu ya. Tahayul sih itu kayak gitu. Maksudnya tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan kebenarannya ya. Bahkan yang secara
teoritis pun hasil uji laboratorium Mm-mm. itu saya rasa udah sulit Kang. Iya, saya pernah ada dengar. Itu perlu keahlian khusus Mm-mm. dan pengetahuan yang bagus ketika untuk membaca hasil uji lab itu banyak. Biasanya yang digunakan untuk menguji kadar-kadar atau enzim-enzim yang ada di dalam madu itu dia menggunakan dari hampir 18 parameter. Banyak ya. Banyak. Apakah sekelas awam seperti saya Iya, iya. mampu membaca Iya. hasil dari uji laboratorium seperti itu? Ya nggak mungkin ya. Artinya saya sebagai konsumen pun, wah, berat sekali kalau Berat. harus melakukan pembuktian Betul. seperti itu. Dulu tuh yang sering dijadikan indikator kemurnian Mm-mm. di madu itu kan ada yang namanya enzim diastase. Hmm, Dulu tuh itu bisa dijadikan indikator. Indikator, Tapi ya? sekarang udah susah ya. susah kan. Karena Yang mana enzim diastase itu udah bibit enzim itu Mm-mm. udah bisa kita beli kok. kita beli ya, Kita beli. diolah akhirnya menjadi Malah madu. menjadi madu sintetis Madu ketika sintetis. dikasih bibit enzim tersebut. Ya hasil enzimnya sama dengan madu yang murni. Dengan Iya, iya, perhitungan atau kalkulasi yang tepat dia akan menyerupai. Jadi angkanya itu hasil uji laboratorium antara madu murni dengan madu sintetis bisa menyerupai, bisa mendekati secara hasil uji lab. Makanya saya lebih merekomendasikan buat para pembeli madu, carilah madu yang sanadnya jelas. Sanad itu asal usul Asal ya, usulnya jelas mulai ya. dari peternaknya siapa, vegetasinya seberapa luas, lebahnya dari lebah apa, kan? Iya, iya. Terus vegetasi penunjang untuk pakan lebahnya apa. Jadi insya Allah Informasi itu yang harus informasi itu diperoleh yang akan menjadi acuan kita. Acuan kita ya. Kalaupun misalkan ada keraguan, kita kan bisa cari, telusuri. Iya, Kalau misalkan telusuri ya, iya, kita iya. nggak bisa langsung berinteraksi atau berinteraksi langsung dengan Dengan peternak. Itu kan kita carilah para penjual atau reseller yang amanah gitu. Iya, Yang iya. mana ketika kita membeli madu, kita pun bisa menggali informasi. Jangan sampai kita beli sama penjual atau pedagang madu, ketika kita sebagai konsumen bertanya sama reseller atau para pedagang itu, pedagangnya itu pun nggak tahu. Iya, Banyak iya, loh, betul, Kang. betul, banyak, iya, Banyak benar. pedagang yang nggak tahu, Nggak ngerti ya, itu nggak lebah ngerti. apa, Ini jenis dari lebah lebahnya. apa, Mm-mm. jenis apa, dari nektar apa, gitu kan. Ada Gimana banyak lebah ya, Kang, peternaknya? ya? Banyak lebah, Kang. Ada banyak lebah ya. Yang biasa di Indonesia itu lebah apa? Yang biasa banyak beredar di kita tuh Apis trigona, Cerana, terus Mellifera, sama Apis dorsata. Itu yang harus diketahui oleh Itu yang pembeli ya. harus Lebah diketahui. apa gitu Lebah ya? apa, dari nektar apa, siapa peternaknya, dari mana asalnya, vegetasi pakan lebahnya apa, dan seberapa luas vegetasinya itu. Ada pedagang yang nggak tahu loh, Kang, begitu. Banyak. Banyak yang tahu dia jual madu manis udah selesai. untuk obat, udah selesai gitu. Nah, kita pun sebagai penikmat atau para pengkonsumsi madu, mulailah kritis ke arah Kritis, situ. iya, Karena iya, bener, bener. karena kita mengandalkan ketidaktahuan. Saya mah taunya madu. Karena pengalaman saya, Kang, awal-awal ketika saya terjun ke dunia lebah, perlebahan madu, saya agak kesulitan, Kang, jual madu itu. Karena madu yang saya produksi, madu yang saya panen di alam, itu sering banyak mendapat komplain dari konsumen saya. Dapat komplain ya. Iya, dapat komplain. Karena saya nggak bisa mempertahankan kualitas madu saya. Yang mana setiap musim itu rasa, aroma, tekstur, warna itu pasti berubah. Nah, kadang-kadang konsumen saya tuh nggak paham juga. Jadi, kok beda lagi? Kok rasanya gini? Kok kemarin kental sekarang encer, Encer, gitu begitu kan? ya. Oh. Kok kemarin manis sekarang ada asemnya? Kok kemarin nggak pahit sekarang ada pahit? Itu. Bahkan awal-awal itu saya kesulitan untuk jual madu. Karena edukasi itu Karena ya. edukasi. Jadi Itu yang bukan- udah itu- melekat di konsumen itu madu tuh manis, Kental. kental, warnanya gini, udah gitu.
ketika disuguhi dengan varian rasa, warna, aroma, tekstur yang begitu luar biasa yang disajikan oleh alam Indonesia itu, mereka kaget. Mereka kaget. Padahal beraneka rasa tuh, ragam ya. madu di Indonesia itu banyak kan. Lidah saya tuh belum bisa dah membedakan dari nektar A, B, C sampai Z, itu udah susah. Oke. Kang, saya lihat madu yang dipasarkan, yang diproduksi Kang Ian itu selalu ditulis rohani. Rohani itu artinya boleh saya artikan madu mentah. Betul. Kenapa madu mentah disebut madu mentah sementara yang di pasaran juga tidak menuliskan madu mentah gitu? Betul. Bagaimana itu? Jadi saya tuh kenapa mencantumkan di brand saya itu madu yang saya produksi dan saya kemas, khusus di tempat saya itu klaim kalau itu adalah madu mentah. Yang mana identik kalau madu mentah itu emang ada madu yang mentah sama madu yang masak gitu. Sebetulnya bukan itu Kang. Jadi lebih ke gimana ya, standar penanganan pasca panen sih. Jadi yang mana madu yang mentah menurut saya itu madu yang tanpa diberikan penanganan pasca panen yang berlebihan. Itu mulai dari penurunan kadar air, terus apalah itu kayak semacam pemasakan, atau kebanyakan sih untuk menjadikan madu siap atau layak edar itu kebanyakan yang diturunkan kadar airnya. Kadar airnya. Memang perlu nggak sih madu yang habis dipanen itu diturunkan kadar airnya, atau memang harus dibiarkan aja kadar air sekian secara alami gitu? Ada yang mengharuskan, ada yang mengabaikan itu. Tapi saya lebih ke mengabaikan. Jadi mentah gitu aja ya? Yang saya itu kemas itu madu yang mentah gitu. Karena yang mentah dalam kategori Kang Ian itu apa aja prosesnya? Jadi ketika penanganan pasca panen yang kita lakukan, panen nih misalkan dari alam, dari hutan, kita panen itu, ketika kita mulai pemanenan di hutan, kita cuman bawa si madu yang hasil kita panen, bawa ke rumah, kita saring, kita peras, langsung kita packing. Jadi langsung madu kemas. mentah itu panen, peras, saring, packing, jual. itu aja Ya gitu. Berbeda dengan madu apa ya, madu di produksi industri misalnya. Betul. Mungkin ada proses yang lain. Ada proses gitu ya? yang lain. Jadi yang mana yang lazim sih yang dilakukan, karena ada standar gitu kan, standar penurunan kadar air tadi ya, gitu ya. Jadi semakin kental itu semakin bagus. Katanya. Gitu, atau memang begitu harusnya? Begitu seharusnya. Cuman kadang kala ada juga Kang yang beresiko ketika kita menurunkan kadar air itu. Risikonya apa? Resikonya ketika kita untuk menurunkan kadar air yang ada di dalam madu, itu kan kita butuh alat dan proses penurunan kadar airnya itu seperti apa gitu. Dan saya rasa apalagi peternak kecil seperti saya, sulitlah untuk melakukan hal itu, yang mana itu ya. Biaya produksinya itu akan semakin membengkak Kang. Jadi contoh ketika kita menggunakan alat penurun kadar air, mesin ya. dehumidifier, itu konsumsi listriknya, terus durasinya untuk menurunkan kadar air itu panjang. Jadi misalkan kita punya nih produksinya cuma 50 kilo, tapi kita harus menurunkan kadar air sekitar 5%, itu butuh proses yang panjang. Soal kualitas gimana? Soal dibandingkan kualitas rohani madu mentah tadi dengan madu yang diproses untuk penurunan kadar air, penurunan macam-macam gitu. Kualitasnya gimana? Khasiat sama aja Kang. Kalau dari segi khasiat sama. Yang penting bukan dari kadar air atau apapun itu. Yang penting madu itu murni, terjaga kemurniannya gitu. Itu aja ya. Kalau standar kekentalan, saya itu madu yang saya produksi itu encer ya, encer banget. Apalagi kalau misalkan panen muda gitu kan, yang umur 1 bulan atau 3 minggu udah kita panen, itu encer ya. Dan tingkat
kental atau encer itu tergantung apa? Tergantung dari nektar, terus lingkungannya, cuacanya gitu. Cuaca, Nah, lingkungannya. sebetulnya mau madu itu encer, mau madu itu kental, kalau saya ngitung untuk layak atau masuk nggak sih ke madu itu siap layak edar, layak jual itu seperti apa. Jadi si lebah itu sebetulnya sudah mematangkan madu itu di dalam sarang kan. Sudah siap Nah, sebenarnya jadi ya. kita pun belum bisa panen kalau misalkan si madu itu belum matang di dalam sarang. Gitu. Ada Biasanya kan masanya. madu yang diproduksi oleh lebah itu mulai dari umur 1 minggu, 2 sampai 3 minggu itu akan fasenya itu akan selalu berubah Kang. Yang mana termulai dari hari pertama si sarang lebahnya itu masih kondisi terbuka. Terus dia setiap hari ngumpulin nektar, ngumpulin polen. Dan nanti ketika si sarang itu udah penuh, udah terisi, dia akan mematangkan si madu itu, gitu kan. Jadi indikator kematangan menurut saya dan layak diedarkan, layak diproduksi, dipanen itu ketika si lebah itu sudah melalui tahapan itu. Jadi nanti kelihatan dari tekstur, dari bentuk sarangnya, oh ini madu yang udah siap panen. Nah, jadi tanpa harus kita melakukan penanganan yang berlebihan, yang madu itu udah siap konsumsi. Udah bagus ya. Udah bagus. Nah, ketimbang ketika kita memaksakan untuk menurunkan kadar air. Ini yang terakhir. Ya. Ada banyak lebah kan? Betul. Misalnya Apis dorsata seperti punya Kang Ian, Apis cerana, Kang Ian juga, kemudian Trigona, kemudian ada Apis mellifera. Itu yang bagus mana Kang? Satu dulu, Apis mellifera dulu nih, itu seperti apa sih? Jadi biar konsumen, saya pengen beli madu, ternyata ada contrengannya, keterangannya situ Apis mellifera. Itu gimana? Jadi mellifera itu lebah ternakan yang mana banyak diproduksi oleh peternak di kita, di Indonesia khususnya. Jadi lebah itu perlu penanganan yang khusus. Ada biasanya teknik budidaya yang dilakukan atau yang dilakukan oleh para peternak mellifera itu teknik gembala. Teknik gembala Yang mana dia harus mencari spot yang bagus, yang produktif untuk memproduksi madu. Oh, jadi saya membawa lebah ini misalkan saya punya nih 150 kotak. 150 kotak. 150 Banyak kotak. sekali. Nah, tapi di kampung saya di Desa Bojong Murni ini belum masuk ke musim bunga. Otomatis di sini kan nggak ada nektar, nggak ada pakan lebah untuk memproduksi madu. Saya harus boyong lebah yang saya punya ke lokasi yang produktif menghasilkan nektar. Oh, saya bawa kotak 150 kotak itu menuju daerah lain yang mana di daerah itu sedang musim bunga gitu ya. Oke, itu gembala namanya. Itu biasanya mellifera ya. Nah, kemudian Apis dorsata itu lebah liar. Lebah liar di hutan. Oke. Sampai saat ini belum ada yang membudidayakan secara khusus lebah Apis dorsata itu. Itu tidak bisa dibudidaya. Sulit Kang. Oh, jadi memang jadi alam dan liar. Alam liar, ada di alam liar. Walaupun sebetulnya bukan ke budidaya sih, lebih ke penanganan aja gitu. Di daerah-daerah tertentu udah ada yang sudah berhasil memindahkan lebah dari hutan, dari alam liar ke lokasi yang dekat gitu. Misalkan ya. Biasanya kan kalau Apis dorsata itu di pohon-pohon yang tinggi, biar mengurangi resiko ketika pemanenan, ya dia turunkan tuh, dia pindahkan. Ya, itu pun masih belum lazim lah gitu, hanya dilakukan sama orang-orang tertentu aja gitu. Kemudian ada Apis cerana. Nah, Apis cerana itu lebah lokal kan. Lebah lokal Indonesia. Cuman kenapa tidak banyak diminati oleh para peternak ya karena emang perlakuannya itu dia benar-benar khusus gitu. Dan itu Apis lokal itu Apis lebah liar. Tapi bisa kita budidayakan. Oh, gitu. Kita bisa ketika dengan pengalaman gitu kan. Dengan pengalaman lebah lokal liar tapi dia bisa
mengimbangi lebah-lebah yang tadi. Lebah mellifera pun bisa dia imbangi gitu dari skala produksi gitu. Tapi perlu dengan penanganan yang khusus gitu. karena ya emang dia sifat alamiahnya dia yang sulit untuk kita kendalikan. Di musim-musim tertentu lebah yang kita budidayakan itu akan hijrah. Itu nggak bisa diboyong, misalnya digembala yang seperti mellifera Nggak tadi, bisa. apis cerana tadi. Nggak bisa. Ya. Jadi Nggak memang bisa. harus in situ apa di Ya habitat dia udah. itu di situ ya. Kalau kita udah tahu bahwa di lokasi ini adalah habitat lebah, tanpa kita membawa koloni itu pun si lebah liar itu akan datang ke tempat kita. Nah, itu makanya bisalah kita jadikan yang mana di suatu daerah itu lebah bisa kita jadikan sebagai indikator kelestarian alam. Ketika alamnya lestari, pasti banyak lebah di situ. Oke. Kemudian yang Kemudian terakhir yang trigona. Trigona, yang terakhir trigona. Itu lebah Itu apa lagi tuh? lebah, lebah kecil tanpa sengat tapi sejuta manfaat. Yang mana lebah ini kan belum Yang cukup seperti ini familiar ya? ya. Yang mana lebah ini tuh kayak laler, ukurannya kecil. Kecil Apakah sekali. ini lebah gitu? Apakah dia menghasilkan madu? Dan ini untuk saat ini jadi primadona kan? Primadona justru Untuk ya. madu Untuk gitu kan. Madunya ya. Dengan Lebah trigona ini ya. kualitasnya yang Ini yang bagus. disebut kelanceng atau kelulut Kelanceng, itu ya. kelulut itu kan kalau di Jawa Barat banyaknya familiarnya dengan nama tewel. Tubul. Tewel. Gitu. Itu bisa dipelihara atau dibudidaya di mana itu? Bisa. Nah, istimewa banget yang kalau untuk trigona ini. Jadi ya buat yang awam yang tinggal di perkotaan, lebah trigona ini bisa beradaptasi. Oh gitu. Artinya saya sebagai orang kota misalnya, Ya. saya bisa memelihara Bisa memelihara trigona gitu. Dengan karena catatan daya jelajah dia tuh kan rendah Kang. Mm-mm. Jadi vegetasinya tuh bisa kita atur. Oh, bisa dibuat gitu Bisa dibuat. vegetasinya. Misalkan nih kita punya pekarangan, punya taman di rumah gitu kan, daripada terbengkalai, mendingan kita tanemin bunga. Selain keindahan taman kita, nah dapat nilai tambah dari lebah ini. Iya Kang. iya iya. Ada Itu dua manfaatnya. Luar gitu. biasa Kang. Bahkan di perkotaan pun bisa. Oke. Perkotaan pun bisa. Jadi karena emang daya jelajahnya dia rendah, dia bisa kita atur untuk vegetasinya. Vegetasi misalnya saya nanam bunga ini di dekat Bunga rumah. ini dekat rumah. Bunga ini. Oke, dari keempat tadi, mellifera, apis mellifera, apis dorsata, apis cerana, dan trigona. Trigona. Yang lebih baik mana? Boleh nggak saya sebut itu yang lebih baik yang mana? Mungkin persepsi beda-beda ya. Persepsi Kang. beda-beda. beda-beda. Kalau secara pribadi saya itu lebih ke trigona. Trigona ya. Lebih trigona. Yang seperti lalat tadi Ya. dan itu tidak menyengat. Itu tidak menyengat. Itu tidak menyengat, rasanya unik. Dia ada yang asam, manis, pahit, warnanya beda-beda dengan karakter. Karena kan kalau bicara madu itu identik madu tuh manis aja. Gitu ya. Tapi kalau kita kenal sama madu trigona, wah dapat yang manis, asam, ada kadang-kadang ada pahitnya, aromanya pun kadang-kadang agak bau apel. Terus wah itu udah luar biasa lah trigona. Multirasa Multirasa, ya. gitu ya. Oke, baik. Jadi saya sebagai pembeli harus minimal tahu nih ini jenis lebah apa gitu Iya, ya. minimal tahu. Lebih mendasar sih. Ketika kita mencari sesuatu yang berkualitas bagus, itu pasti ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dulu. Ya, jangan cuman hanya konsumsi madu, padahal dalamnya Jangan gula murni gitu ya. Baik. Jangan gula murni. Terima kasih Kang Ian atas segala informasi dan pengetahuan. Siap, mudah-mudahan Siap, Kang. ya itu kebanyakan sih hasil dari pengalaman kita di lapangan Kang ya. Baik, justru karena pengalaman itu semua teori itu kan berangkatnya dari pengalaman. Terima kasih Kang Ian. Sama-sama Kang.